Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadan nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fadla. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Malam hari ini kita berzumpa kembali melalui media Zoom online, melalui live Facebook Dompet Duafa Hong Kong, dan kita sebagaimana biasa setiap Jumat malam kita bersilaturahim melalui media online ini untuk talabul ilmi, untuk saling berbagi, atau sabil haq atau sabil sabar yang difasilitasi oleh Dompet Duafa Hong Kong dan juga didukung oleh Ustadz dan juga GM Dompet Duafa Hong Kong yang sudah hadir juga bersama kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ya kita untuk senantiasa talabul ilmi, senantiasa bersilaturahim dan istiqamah untuk menguatkan keimanan kita, khususnya teman-teman yang ada di yang sedang berjuang di Hong Kong ini untuk menangis sedikit dan untuk memperjuangkan apa yang menjadi tujuan masing-masing. Dan tetap terjaga keimanannya, tetap juga terjaga keislamannya, sehingga masih walaupun berada di luar, jauh dari keluarga, masih tetap bisa melaksanakan seluruh amalan-amalan Islam dengan sebaik-baiknya. Salam salawat semoga tetap tergerak dengan kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, Sallallahu alaihi wasallam. Habib Tabiin, para alim ulama serta umat Islam memperjuangkan agamanya, dan semoga kita termasuk di dalamnya, dan semoga Allah pantaskan kita untuk mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Iwan Filarahmakumullah, yang kami hormati Ketua Hongkong Ustadz Fajar, yang kami hormati guru kita Ustadz Badrul Salim, dan juga teman-teman yang sudah hadir melalui media Zoom, dan juga yang menyimak lewat live streaming Dompet Duafa Hongkong. Malam hari ini kita sudah akan memperdalam diskusi kita yang lalu, di pekan lalu, minggu lalu, kita berbicara lebih ke aspek filosofis mengenai berkurbannya atau di penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam oleh Nabi Ibrahim. Apa maknanya? Apa sebenarnya yang tersirat dari yang kejadian itu, kisah itu. Nah, malam hari ini kita akan coba masuk ke fikih kurban berdasarkan kedalaman dari kitab apa Ustaz? Kitab, saya nggak baca. Ya, Fathul Qorib. Fathul Qorib Fathul Qorib yang disyarahi oleh Al-Bajuri lah. Bujuri, Masya Jadi Allah. kitab Hasyiah Al-Bajuri. Jadi kita malam ini ngaji kitab fikih, insya Allah. Mudah-mudahan dan nanti kedalamannya, saya sudah dapat sedikit sepil-sepil dari Ustadz di kajian yang sebelumnya, kajian dengan para volunteer. Dan nanti kita simak malam hari ini, mudah-mudahan ada lebih banyak lagi informasi yang disampaikan oleh Ustadz kita, sehingga memperkaya ilmu kita, memperkaya kesanah keislaman kita, dan mudah-mudahan ini jadi menguatkan kita untuk menguatkan semangat kita untuk berkurban, khususnya di bulan Idul Kurban nanti, pada saat Idul Kurban nanti. Baik, untuk membersihkan waktu, marilah kita buka sama-sama Al-Baqarah pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Hadiniyah wa Niyatan Sholihah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya, saya serahkan pada Ustadz Badrus Salim, Kang Badrus Salim. Selamat malam, Ustadz. Baik,
Terima kasih Ustadz Abang Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu Waalaikumsalam. billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aliyyil azim. Al-hadi ala siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Ashabal fuddala wal kuruma, para alim, ulama, para asatir, khususnya guru kita sekaligus General Manager Dompet Duafa Hong Kong, Al-Ustad Fajar Sofari Nugraha. Beliau adalah sosok yang multi talenta. Di samping beliau seorang Ustadz, guru, beliau General Manager. Keren Ustadz Bang Adi. Barokahnya beliau tidak langsung ditugasi sebagai dai ambasador. Ditahan beliau ya. Ditahan beliau tahun 2014. Ya, hikmahnya beliau bersabar, tidak langsung diterjunkan ke seluruh dunia, tapi oleh pusat langsung diberikan amanah malah mengurusi para dai. Malah beliau sampai kepada level menjadi Roisul Ma'had pesantren Mu'alaf. Kemudian malah yang membekali para dai yang akan diterjunkan ke seluruh dunia itu berkaitan dengan piranti-piranti dakwah. Sampai kemudian beliau sampai saat ini berkah istiqomah beliau, kesabaran beliau, keteladanan beliau. Saya sangat bahagia dan bangga, dan begitu bahagia sekali mendapatkan kehormatan, keberkahan daripada beliau. Meskipun lebih muda, tapi dengan kedalaman ilmu dan keluasan pengetahuan agama dan piranti-piranti hal-hal yang berkaitan dengan dunia lain. Dunia lain yang beliau miliki, IT dan seterusnya. Ini sungguh menginspirasi saya pada waktu itu, sangat terbatas. Sehingga beliau juga guru saya, karena tahun 2015 di antara salah satu pemateri para dai yang akan diterjunkan adalah beliau. Jadi langsung, ya, Masya Allah. Kemudian Ustaz Abang Adi yang selalu istiqomah menjadi host di kajian pekanan, dan seluruh yang mengikuti secara online, baik itu sahabat Dompet Duafa Hong Kong, para volunteer, maupun sahabat shelter, dan kaum muslimin muslimat di mana saja berada, semuanya yang dirahmati Allah. Sebelum berlanjut, sebagai tradisi kepesantrenan, yakni senantiasa membaca surat Al-Fatihah. Meskipun tadi sudah dibuka dengan Al-Fatihah, tetapi pembuka kegiatan dan satu Fatihah ini untuk pembukaan dalam rangka mengaji agar supaya kita mendapatkan keberkahan daripada guru kita, dari guru-guru kita terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Tradisi kami bahkan Fatihah hanya bisa 5 kali, tapi setidaknya ya kita baca Fatihah sekali. Ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li dhalabi salamah wal afiyah wal barakah wa ulumin nafi'ah
والاستقامة وحسن الخاتمة والإجابة المسؤولة إنك على كل شيء قدير لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والأولياء الصحابة والتابعين والعلماء والمصنفين خصوصا لمصنف هذه الكتب وإلى حضرة الأحياء والأموات من جميع أساتذنا معلمنا مشايخنا ومشايخ مشايخنا ومن علمنا ومن أجزنا وجميع مصنف كتب التي تعلمنا وقرأناها شاول الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrari fid dharaini amin. Kajian pada malam hari ini adalah berkaitan dengan fikih kurban. Kalau pada pekan yang lalu kita telah sekelumit membahas berkaitan dengan sejarah kurban melalui pendekatan salah satu kitab Durratun Nasihin, meskipun beberapa hadis di dalamnya adalah ada yang dhaif, tetapi beliau termasuk ahli Quran, ya, maka kemudian setidaknya menjadi salah satu referensi di antara hasanah keilmuan kajian sejarah yang mungkin dari para hadirin hadirat sudah kaji, sudah baca dan sudah memahami, tetapi setidaknya memberikan satu nuansa berkaitan dengan sejarah kurban itu. Nah, sekarang kita masuk kepada fikihnya, meskipun setiap tahun selalu dikaji, ya setidaknya mengingat kembali lah. Mengingat kembali karena afdhalul ilmi ilmul hal. Utama-utamanya ilmu adalah ilmul hal. Apa itu ilmul hal? Ilmul hal adalah satu ilmu yang setidaknya harus diketahui karena akan melaksanakan satu syariat. Kalau kita mau sholat, setidaknya harus tahu tata cara sholat. Baik itu syarat, rukun, hal-hal al-mubtilat yang membatalkan dan seterusnya. Nah, tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Maka setidaknya secara umum mungkin sudah mengetahui, sudah paham, tetapi tentunya ada beberapa yang mungkin ada yang sudah lupa dan seterusnya, khususnya halayak ramai, apalagi sahabat PMI Hong Kong. Nah, tentunya beberapa ada yang mungkin sudah lupa dan seterusnya. Maka pada kesempatan malam hari ini, dalam rangka mengingat kembali apa yang sudah kita kaji, apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita pahami, dan bahkan sudah diamalkan. Tetapi tidak ada salahnya kita mengulas kembali berkaitan dengan fikih ini melalui pendekatan Hasyiah Al-Bajuri. Kitab Hasyiah Al-Bajuri itu adalah keterangan daripada kitab Fathul Qorib. Fathul Qorib menjelaskan daripada kitab At-Taqrib. Jadi ini ibarat dalam bahasa Gus Baha, syarhun ala syarhin. Keterangan di atas keterangan begitu. Meskipun nanti di dalam menyampaikan saya tidak membacakan seluruhnya karena tidak akan cukup waktu dan juga keterbatasan durasi kita agar supaya juga tidak terlalu malam bagi yang lain supaya dapat istirahat dan juga melanjutkan aktivitas pada besok harinya dalam kondisi fresh. Maka ya nanti
setidaknya sampai setengah 11, pol jam 11 lah. Insya Allah. Ya. Hasyiah Al-Bajuri ini banyak dikaji di berbagai pesantren di seluruh Indonesia, bahkan mungkin di negara di Timur Tengah dan di mana-mana. Ini sangat sangat masyhur. Ya. Karena Fathul Takrib itu sangat ringkas sekali. Fathul Qorib juga lumayan luas, tetapi Hasyiah Al-Bajuri ini lebih dalam lagi di dalam memberikan penjelasan berkaitan dengan fikih kurban ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa ulumi fid darin. Amin. Saya mencoba membuat ringkasan khulasah, ya, sudah membuat khulasah. Kitabnya di juz 2, di juz 1 ya. Tapi karena lumayan tebal, tidak saya bawa ke Hong Kong, tapi saya memfotokopi, ya, mengkopikan gitu ya. Nanti Ustadz Fajar apabila ada ya pembacaan takbir yang kurang tepat dan penjelasannya mohon dibetulkan. Iya, karena Ustadz Fajar ini yang khatam. Dulu saya tidak khatam. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Fathul Qorib disebutkan faslun fi ahkamil udhiyah. Kalau dalam bahasa pesantren Bandungannya utawi iki iku no faslun utawi iki iku no fasal swiji. Ibarate fasal fi ahkamil udhiyati kang tetep ing dalem mertelaake piro-piro hukume kurban. Ya, fasal yang menerangkan tentang hukum kurban. Iya, udhiyah namanya. Ya. Dalam bahasa kitab itu disebutkan udhiyah. Nah, kalau di dalam Fathul Qorib diterangkan bidommil hamzati. Lafalnya itu dibaca dhamma. Kajian bahasa dulu Ustaz Adi. Ya setidaknya ya mengingat kembali lah. Mengingat kembali. Kemudian fil ashhari. Ya. Fil ashhari dalam qaul yang lebih masyhur, ashhar ya. Bukan ashur, nanti ada beda ya Ustaz Fajar. Kalau ashur itu nanti dari syahrun, syahrani, ashur. Berarti saya membacanya kalau tidak salah fil ashhari. Ashhar berarti yang kaul yang lebih masyhur. Nah, itu adalah ismun lima yudbahu minan na'ami yauma idin nahari wa ayyamit tasyriqi taqarruban ilallahi ta'ala. Ya, tapi sebelum lanjut kepada penjelasan tentang makna daripada kurban, terlebih dahulu kajian bahasa. Syekh Al-Bajuri memberikan keterangan qauluhu al-udhiyah, ya. Di sini ada beberapa lafal. Lafalnya ada udhiyatun dengan ditasdid, bisa juga dengan udhiyatun tanpa tasdid. Ada idhiyatun, boleh idhiyah tanpa tasdid. Nah, sehingga ada tadhiyah, kemudian ada dohiyah, ada dohwah. Nah, di sini disebutkan ada 8 sinonim dengan makna yang sama. Ya, setidaknya kita salah satunya itu udhiyah. Ya. Lalu apa kurban itu? Disebutkan di sini adalah satu ibadah. Yang ibadah itu meliputi setidaknya ada 3 indikator. Ada 3 hal. Ya. Satu nama dari satu ibadah yang atau al-awwal kaunuha minan na'am. Ibadah itu, indikator yang pertama adalah ibadah itu dilakukan harus dengan adanya hewan.
Hewannya adalah minan na'ami, hewan ternak. Hewan ternak itu kemudian ada al-ibil, wal bakar, wal ghanam, yaitu kambing ya, dengan dengan macam-macam kambingnya, kemudian sapi dan juga unta. Nah, berarti ibadah ini harus ada yang disembelihnya, hewan kurbannya, yaitu yang berkaki 4 dan disebutkan sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Karena ini saya ringkasan, karena kalau dibaca persis dari awal ke bawah, ini tidak terlalu panjang. Maka saya mencoba untuk meringkas. Yang kedua, asani kaunuha fi yaumil id. Ibadah kurban ini harus dilakukan pada hari raya Id, yaitu Idul Adha, wa ayyamit tasyrik wa layaliha. Berarti tanggal 10, 11, 12, 13, wa layaliha, dan juga malam-malam harinya. Kemudian yang ketiga, wa tsalits kaunuha taqarruban ilallahi ta'ala. Harus dilaksanakan dalam rangka taqarruban, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dalam bahasa mudah berarti apa? Kurban adalah satu ibadah. Ibadah itu menyembelih hewan kurban. Hewannya berkaki 4, yakni sapi, unta, sapi, kambing. Dan dilaksanakan pada hari raya Idul Adha dan juga hari tasyrik beserta malam harinya, dan dilakukan dalam rangka taqarruban ilallahi ta'ala. Maka nanti kurban dari kata qoriba yakrubu, kurban wa kurbanan, mananya dekat. Lah taqarruban, taqarruba ya taqarruban adalah mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri. Nah, sehingga kalaulah menyembelih sapi, disembelih pada hari raya kurban, tapi bukan karena taqarruban ilallah, juga runut dengan apa yang disampaikan di sini, maka bukan termasuk kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ya, setelah saya menyampaikan, mengingatkan kembali berkaitan dengan al-udhiyah, kurban ya, dari sisi bahasa ya, sekelumit lah, karena memang tidak paham betul saya berkaitan ini. Saya hanya menyampaikan yang tertera di sini. Kemudian udhiyah itu mustaqatun minad dhuhwah. Ya. Kurban menggunakan lafal udhiyah itu karena apa? Diambil daripada lafal ad-dhuhwah, maknanya waktu duha. Nah, sumiyat ya, dikatakan demikian, sumiyat bismi mustaqin mimma istaqu minhu ya, ismu awwali waqtiha wa huwa ad-duha. Disebut dhuhwa, waktu duha, karena ini didasari, diambil dari kata ad-duha, karena permulaan waktu menyembelih itu adalah waktu duha, sehingga kemudian menjadi ya, udhiyah. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya adalah dasar hukum. Syekh As-Sawi Al-Bajuri menyampaikan, wal aslu fiha qauluhu ta'ala fasolli li rabbika wanhar. Adapun yang dijadikan dasar oleh para ulama dan Syekh Al-Bajuri adalah sebagaimana maklum, sebagaimana kita ketahui, adalah surat Al-Kautsar. Meskipun pada kesempatan malam hari ini kita tidak membahas tafsir
dalamnya, tetapi nanti bisa Ustadz Fajar menambahkan. Ya, dalam surat Al-Kautsar, ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'dhaina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Iya. Kalau di sini hanya fasholli li rabbika wanharnya saja. Tapi saya mencoba membacakan dari awal. Iya. Sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu Muhammad, ya. Kalau kita buka tafsirnya Jalalain, ya Muhammad, maksudnya domir mukhatabnya adalah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Kautsar. Meskipun Al-Kautsar ada yang kalau Syekh Jalaluddin Asyuyuti adalah Nahrun fil Jannah, yakni nama dari bengawan yang berada di surga. Kemudian ditambahkan lagi wal kautsar, adapun lafal kautsar adalah al khairu al katsir, kebaikan yang begitu banyak. Allah telah memberikan nikmat yang begitu banyak. Apa itu di antara nikmat yang banyak yang diberikan kepada Nabi? Yang ini yang didasarkan menjadi dasar hukum, ya nanti. Kemudian Syekh Asyuyuti meneruskan an-nubuwah. Salah satu nikmat banyaknya adalah Nabi Muhammad SAW diberikan nubuwah, sifat kenabian. Ya. Diberikan Al-Quran, mukjizat, kemudian syafaat. Nah, kemudian As-Sawi memberikan keterangan setidaknya ada sekitar berapa? 16 sesuatu yang banyak, yang agung yang diberikan kepada Nabi. Ya, mulai daripada tadi ya, dijadikan sebagai Nabi, diberikan mukjizat Al-Quran, diberikan agama Islam, ya, diberikan mudahnya menghafalkan, memahami Al-Quran, kemudian diberikan sahabat dan ummah, khairul umam terbaik, syafaat, mukjizat, kalimat la ilaha illallah, dan begitu banyaknya nikmat yang diberikan kepada Nabi, sehingga kemudian fasolli, ya, Nabi diperintahkan untuk sholat. Ya. Tetapi tentunya bukan khusus hanya kepada Nabi. Adapun khitab secara umum adalah untuk seluruh umatnya. Berarti indikator tanda kesyukuran bagi kita sekalian selaku umat Islam ketika sampai kepada hari raya Idul Adha, nanti ketika diberikan kemampuan adalah salah satunya yakni melaksanakan sholat. Fasolli, maka laksanakan sholat atau sholatlah di Rabbika karena Tuhanmu. Nah, salah satu mufassir yakni Syekh Jalaluddin Asyuyuti memang tertulis di sana adalah sholatu Idin Nahar, yakni sholat Idin Nahar, sholat Idul Adha bahasa mudah. Meskipun dalam keterangan yang lain, yakni ada keterangan yakni apa? As-sholatul mafruḍah, yakni sholat yang diwajibkan. Artinya berarti ya ia diperintahkan untuk melaksanakan seluruh sholat yang 5 waktu, termasuk ketika tanggal 10 melaksanakan sholat Idul Adha, Idul Nahar. Kemudian wanhar, dan kemudian berkurbanlah, melakukan ibadah, yang ibadah itu adalah menyembelih hewan kurban dan dilaksanakan dalam rangka taqarruban ila Allah, ya. Ya, sekelumit bagi sahabat-sahabat PMI kalau yang berada di dalam Halaqah Pekanan sudah sangat paham berkaitan dengan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga Al-Bajuri sholli sholatal Id. Sebagaimana tertulis di dalam kitab ini, maksudnya adalah sholat Idul
adha dan juga berkurban, melaksanakan kurban. Kemudian Syekh Al-Bajuri juga menyantumkan khabarut Tirmidzi, hadis dari riwayat At-Tirmidzi an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma amila ibnu Adam yawman nahar min amalin ahabba ila Allah taala min iraqatid dami. Ya, tidaklah anak Adam beramal pada hari nahar, ya, dari amalan yang lebih dicintai kepada Allah yang melebihi iraqatid dam. Ya, ini apa? Mengalirkan darah. Mengalirkan darah. Nah, ini kemudian juga dijadikan dasar berkaitan dengan ibadah kurban karena ada hadis Nabi yang menyampaikan hal ini. Sudah sangat masyhur dan sangat faham insya Allah semua yang mengikuti halaqah pekanan karena tiap tahun insya Allah juga dibahas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian ada juga diteruskan innaha, ya, la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa adlafiha. Sungguh kurban itu nanti akan datang pada hari kiamat beserta dengan tanduknya dan juga bulu-bulunya, ya. Ya wallahu a'lam apa. Ini keterangannya secara zahir demikian. Ya, artinya mungkin tidak ada yang sia-sia, seluruhnya ketika diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya nanti orang yang berkorban akan mendapatkan pahala ataupun hikmah daripada kurban tersebut. Ditambah lagi wa inna dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a minal ardi. Dan sesungguhnya darah itu, ya, darah yang mengucur sebelum sampai ke bumi itu sudah Allah menerima, ya. Jadi sebelum sampai ke bumi, la yaqa'u minallahi bimakanin, ya. Maka kemudian karena kurban itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, sehingga sebelum sampai ke bumi Allah menerima kurban tersebut. Kemudian fatibu biha nafsan. Fatibu biha nafsan. Berarti senengo cara dia. Berbahagialah, senanglah dengan kurban tersebut. Maka kita diperintahkan untuk senang ketika berkorban, ya. Faltatib biha nufusakum au faf'aluha anti binafsin. Maka kerjakanlah kurban tersebut, laksanakan dengan bagusnya hati, berarti ya senangnya hati. Ini apa namanya keterangan yang tertulis di dalam Hasyiah Al-Bajuri. Setelah makna daripada Al-Udhiyah sudah kita bacakan, saya membacakan lah, ya. Membacakan sambil sedikit menerangkan, dan juga indikator-indikator di dalam syariat kurban tersebut, dasar hukumnya dari Quran maupun hadis. Ya. Kemudian saya akan menyampaikan berikutnya, Syekh Al-Bajuri juga menyampaikan karena ada riwayat an Anas radhiyallahu anhu qala, ya, ada riwayat daripada Anas bahwa Nabi berkata duhan nabiyyu bikabshaini amlahaini aqraini dzabaha huma biyadihil karimah. Kalau nanti salah dibetulkan saat fajar. Nabi berkurban dengan kambing dibas, ya. Amlahaini yang putih, yang keduanya putih. Amlaha di situ maknanya adalah keterangan Syekh Al-Bajuri
alladzani ya amlahani abyadoni au alladzani bayaduhuma aksara min sawadihima. Kambing tersebut ya adalah berwarna putih, maknanya adalah keduanya putih atau putihnya lebih banyak. Oh ya, ini Syekh Al-Bajuri ada kedetilan di dalam memberikan penjelasan yang dikorbankan Nabi ini dalam keterangan ini, wallahu a'lam ya, adalah warnanya putih atau putihnya lebih banyak, ada hitamnya sedikit. Maka nanti dalam kajian warna, dalam kajian keutamaannya pun nanti ada ditinjau daripada dari sisi warna. Kemudian ada juga satu nanti ya kita coba kalau cukup waktunya juga dari sisi dagingnya dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang dengan persyaratannya. Kalau Syekh Al-Bajuri ini karena begitu panjang, saya meringkas. Syekh Al-Bajuri memberikan penjelasan ketika di dalam Fathul Qorib, wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Nah, berarti berkaitan dengan hukum, disebutkan bahwa hukum daripada berkurban adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, sunnah yang dikuatkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik. Tetapi ada inda Abi Hanifah, menurut Imam Abu Hanifah adalah wajib. Ya. Dan Imam Al-Bajuri ini termasuk mengikuti Imam Asy-Syafi'i karena termasuk ulama Syafi'i. Maka menyampaikan hukumnya adalah sunnatun muakkadah ditambah alal kifayah. Artinya ketika satu keluarga kemudian ayahnya yang berkorban, maka mencukupi untuk semuanya. Namun keluarga di sini adalah keluarga di mana masih dalam satu, kalau mungkin sekarang satu kakak. Satu kakak, mungkin sahabat PMI, satu kakak. Karena ada kalanya satu keluarga saya, istri, ya suami, istri, dan anak 3. Anak yang pertama sudah menikah dan punya kakak sendiri, kan bukan lagi satu keluarga sendiri, tetapi hanya yang ini, ya. Ada yang ataupun dalam tanggungannya neneknya ataupun ibunya karena bersama-sama sudah sepuh banget, masih bersama, maka satu sudah mencukupi bagi semuanya, sehingga kemudian diteruskan dengan persyaratan al-muslimu, muslim jelas. Kedua al-baligh, sudah baligh. Yang terkena hukum tersebut adalah orang yang sudah baligh, berarti orang laki-laki, perempuan umur 9 tahun tetapi sudah haid bagi wanita, ataupun 9 tahun perhitungan komariah yaitu sudah bermimpi basah, maka sudah terkena hukum ini. Tapi seandainya 15 tahun meskipun tidak haid, meskipun tidak bermimpi basah, itu sudah dianggap sudah termasuk baligh. Muslim, Islam, baligh, kemudian akil tapi berakal, yang akalnya sehat. Ketika akalnya memang tidak sehat meskipun baligh, juga tidak masuk. Kemudian al-khur yang bebas, dulu adalah ada budak dan sekarang sudah tidak ada, Pak. Yang berikutnya al-mustati'. Al-mustati' berarti yang mampu, yang mempunyai kemampuan. Lalu batas kemampuan di situ yang bagaimana? Ya. Kemudian Syekh Al-Bajuri menyebutkan idza malaka malan. Al-muradu bil mustati, yang dikandung maksud dengan orang yang mampu adalah mayyaqdiru 'alaiha
fadilatan an hajatihi wa hajati mumawwanihi yaumal idi wa ayyamit tasyriqi. Orang yang mampu di sini adalah orang yang mempunyai kelebihan, ya, dari hajat keluarganya, dari kebutuhan pokoknya, berarti sandang, pangan, papan, ya, kemudian pendidikan mungkin anak-anak yang pondok, ya, kemudian ini sudah dicukupi dan seterusnya untuk kesehatan dan seterusnya. Kok masih ada fadilatan lebih dan cukup, sementara kebutuhannya sudah tercukupi? Nah, inilah yang sunnatun muakkadah. Nah, dan kemampuan ini hanya ketika pada tanggal 10, 11, 12, 13. Karena ada kalanya orang yang tidak mampu kemudian, ya, dikirimi dari Hong Kong, ya, yang di Hong Kong anaknya, istrinya ataupun suaminya mengirimi ke rumah sehingga kemudian tercukupi kebutuhan yang menjadi nafkahnya, keluarganya dan seterusnya, pendidikannya dan seterusnya. Oh, masih lebih. Misalkan, masih ada tabungan 5 juta, sementara seluruhnya sudah tercukupi. Lah boleh itu kontak Ustadz Fajar. Ustadz Fajar, berapa kurban di Dede? Misalkan. Oh ya. Oh hanya berapa ribu itu ya. Ya ibaratnya 1000 berapa Ustadz? 1350. 1350. Oh, berarti cukup. Ini masih 5000 misalkan. Bisa lah. Berarti kurban satu itu ya. Ya. Atau kalau yang mau sapi juga boleh lah. Kalau sudah siap ini dari dompet muafa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali, kelebihan harta dari kebutuhannya yang ditanggungnya sejak hari raya Idul Adha mulai sampai hari tasyrik. Tapi na'udzubillah min dzalik, ketika hari itu kemudian talaf, hilang, musnah dan seterusnya, sebagaimana misalkan ada yang terjadi runtuh gedungnya, ada bencana alam dan seterusnya. Sementara tadinya mampu, tetapi di hari itu na'udzubillah min dzalik, maksudnya saya tidak menghendaki demikian, tapi bila mana terjadi demikian, ya tidak termasuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berkaitan dengan persyaratannya. Kemudian yang berikutnya, ya, meskipun secara hukum Imam Syafi'i menyampaikan itu sunnah muakkadah, tapi di sini dicantumkan oleh Syekh Bajuri, ya, Syekh, dicantumkan qala asy-Syafi'i. Ini saya bacakan agar supaya nanti kalau kurang benar dibenarkan. Wa qala asy-Syafi'i la arkhoso fitarkiha liman qadaru 'alaiha. La arkhoso itu orang rukhsah, tidak ada keringanan, ya, meninggalkan kurban bagi orang yang mempunyai kemampuan, meskipun hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, tetapi Imam Syafi'i tidak ada rukhsah untuk meninggalkannya, ya. Karena apa? Wa muraduhu radhiyallahu anhu, ya, annahu yukrahu tarkuha lil qadir, annahu yukrahu tarkuha lil qadir 'alaiha. Nah, berarti apa? Dibenci, ya. Dibenci, ya. Orang yang mempunyai kemampuan untuk berkurban, Imam Syafi'i menyampaikan tidak ada alasan, bahasanya tidak ada keringanan untuk tidak melakukan meskipun itu sunnah. Karena apa? Karena akan makruh, berarti dibenci ketika meninggalkan. Nah, maka Nabi menyampaikan, kalau tidak salah, Ustadz Fajar kemarin pada hari Ahad yang lalu menyampaikan, man lahu sa'atun walam yudhohi fala yaqrubanna musallana. Barang siapa yang mempunyai sa'ah, keluasan rizki, karena sejatinya rizki dari Allah, maka kita mulai kemarin daripada
sejarah Nabi Ibrahim yang berkorban begitu banyak, ini belum seberapa dibanding dengan kenikmatan rizki berupa hewan ternak yang begitu banyak yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim, belum seberapa yang dikorbankan tersebut, yang disembelih. Jangankan hanya itu, wallahi laukana li ibnun la azbahannahu fi sabilillah. Demi Allah, seandainya aku mempunyai seorang anak laki-laki, sungguh pasti akan aku korbankan. Ya, maka Nabi Ibrahim bergelar Khalilullah karena sebegitunya tulusnya. Ya. Nah, sehingga kemudian ini Imam Syafi'i menyampaikan tidak ada rukhsah untuk meninggalkannya bagi yang mampu. Mungkin berdasar kepada hadis Nabi, man lahu sa'atun falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mempunyai keluasan rizki, kemudian tidak mau berkorban, bahasa Nabi, fala yaqrabanna. Jangan engkau dekati tempat sholat. Cara bahasa mungkin, nggak usah sholat, jangan ke sini. Mungkin ya, bisa belajar. Jangan ke sini kalau nggak berkorban kamu. Ya. Ya Allah, alam kurang lebih, saya mungkin dengan bahasa mudahnya demikian. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat dompet du'afa Hongkong yang dirahmati Allah. Selanjutnya, berkaitan dengan orang yang berkurban, ada kesunahan-kesunahan yang perlu dilakukan, yakni diantaranya wa yusannu lima yuridu tadhiyah alla yuzila sya'rahu. Ya, karena saya tidak dibaca semua Ustaz Fajar, saya meringkas, mengambil poin-poinnya saja. Ada kesunahan yakni untuk tidak memotong kuku maupun rambut, ya tentunya rambut dari mana saja, karena ada rambut di tempat yang berbeda-beda dengan nama yang berbeda. Dan ada kesunahan, itu ada keterangannya, wallahu alam apa hikmah daripada kok tidak motong kuku kok sebegitunya, tapi karena ini syariat ya. Untuk tidak menghilangkannya, meskipun misalkan dipotong sampai hari tasyrik misalkan, itu pun disunahkan tersebut. Dan bila ditinggalkan, ini menjadi makruh kalau tidak salah. Berikutnya, sekarang berkaitan dengan apa namanya yang dikurbankan. Yang dikorbankan sudah maklum lah, dan udah kambing, ya kambing yang berumur, kalau kambing umurnya 1 jelang 2 istilahnya, ya biri-biri 1 tahun masuk ke tahun kedua, atau yang sudah giginya rontok, nanti dalam bab khusus berkaitan dengan syarat-syarat hewan kurban lah kalau tidak salah. Tetapi ada keterangan di sini tambahan, jika umur telah genap 6 bulan tapi sudah rontok giginya, apa yang itu giginya tanggal, gigi depan, gigi susu apa ya Ustaz ya. Nah, maka ada yang membolehkan di sini. Ya. Dibolehkan ya. Bisyarti ayyakuna ijda'uhu ba'da sittati asyhurin. Nah, ini disyaratkan sudah lebih daripada 6 bulan rontok, itu boleh untuk berkurban. Karena konon, mengapa kok tahun itu kalau sudah rontok dan seterusnya? Karena kalau sudah rontok itu adalah waktu kalau orang itu birahi, ya, birahi untuk mengawini, ya. Ada kalanya pada umur 1 tahun masuk ke tahun kedua. Ada kalanya, bukan ada kalanya, mungkin ada yang 6 bulan juga sudah. Iya. Sehingga di sini ada lakin bisyarti ayyakuna ijza'uhu ba'da sittati asyhurin. Iya. Ini untuk biri-biri. Iya. Jadi batasannya adalah karena usia itu adalah usia balik, cara bahasa orangnya usia balik sudah bisa ngawini. Ini kok ada sedikit itu, maka saya catat ini. Iya. Dan diutamakan adalah dari syarat-syarat itu adalah lidzakar, laki-laki, jantan, juga betina juga boleh.
lidzakari wal unsa wal khunsa. Bahkan di sini ada keterangan baik itu jantan, betina maupun khunsa. Ini yang khunsa yang menjadi apa namanya? Menggelitik saya, kok ada. Saya kira hanya ada orang. Tapi dan keterangan ini Syekh Al-Bajuri kok menyampaikan keterangan adanya kemudian bahwa khunsa, ya ini tidak laki-laki atau perempuan atau bahasa kita apa namanya itu. Karena ini Qaulan Nawawi, Imam Nawawi berkata, waqad yakunu fil baqar, ya, ja'ani man asaqo bihi yauma Arafah. Ada orang yang datang kepada Imam Nawawi. Ini Imam Nawawi, kalau tidak salah Imam An-Nawawi Sohibu Riyadhus Shalihin ya, kalau tidak salah. Yauma Arafah, pada hari Arafah, detail lagi, sanata arba'in wa sab'ina wa sittimi'ah. Jadi tahun 674 Hijriah, pada hari Arafah, ada orang yang apa namanya fiqh lah, bahasanya kuat. Nah, jadi Imam Nawawi percaya dengan orang itu. Datang apa? Qala indi baqar khunsa. Dia datang kepada Imam Nawawi menyampaikan, aku mempunyai apa namanya sapi, tetapi khunsa, la zakarulaha wala farja. Ia tidak mempunyai jenis kelamin laki-laki maupun tidak punya jenis perempuan. Wa innama la khurqun inda, hanya ada lubang sedikit gitu. Lah sehingga ini dinukil. Ya, kemudian ada kebolehan dengan syarat-syarat tertentu lah ya, kama huwa maklum, nanti yang berkaitan itu sudah maklum lah insyaallah. Yang berikutnya yang akan saya sampaikan ya, untuk mengingat kembali adalah berkaitan dengan hukum ini mungkin. Status hukum awal adalah sunnah muakkadah. Tetapi ada redaksi ucapan seseorang yang menjadi berubahnya status hukum kurban tersebut. Di sini disebutkan ada beberapa lafal yang menjadikan hewan kurban yang tadinya sunnah itu menjadi berubah. Yang pertama apa? Wala tajibu al-udhiyah illa bin nazar. Kurban itu tidak wajib illa bin nazar, kecuali dengan nazar. Nah, apa redaksi lafal yang menjadikan ini menjadi nazar? Pertama disebutkan di sini, lillahi alayya an udhi bihadza. Ya, bagi Allah aku akan berkurban dengan ini. Nah, ketika sudah dikatakan aku akan berkurban dengan ini, dengan ininya bisa misalkan ini kambing ini kemudian ditunjuk dan menyebutkan aku akan berkurban karena Allah dengan kurban ini, baik itu kambing ataupun sapi. Nah, kata-kata itu disebutkan di sini, itu adalah redaksi nazar, maka menjadi wajib. Walaupun tidak tahu sebelumnya, dia tidak tahu sebelumnya, tapi kemudian ada yang memberitahu, Anda sudah mengucapkan kata-kata nazar, kata-kata yang menjadikan hal itu menjadi wajib, maka itu menjadi wajib, Mas, ya, misalkan gitu. Kemudian yang kedua, ja'altu, redaksinya di sini, ja'altu hadhihi udhiyatun. Aku menjadikan kambing ini, aku menjadikan sapi ini, aku menjadikan kerbau ini sebagai kurban. Nah, ketika ada kata-kata itu, maka ini menjadi wajib. Terus yang ketiga, ya, matakola hadhihi udhiyati. Atau kapan seseorang mengatakan ini adalah kurbanku. Ya.
tiga redaksi ini disebutkan di dalam Al-Bajuri. Maka statusnya menjadi sorot wajibatan. Maka ia menjadi wajib. Karena nanti berkaitannya dengan makanan. Kalau dari sisi hukum, maka akan menjadi baik sih. Karena menjadi wajib kan ibadah tertinggi. Setelah wajib baru sunnah. Ya, hanya saja nanti sahabat PMI yang dirahmati Allah, karena ketika ibadah sunnah nanti ada kebolehan untuk memakan, mengambil barokah sebagian daripada daging tersebut. Kalau sudah nazar, seluruhnya tidak boleh. Dan perlu dipahami, bukan hanya orang yang berkurban yang tidak boleh makan, tapi seluruh keluarganya juga tidak boleh. Dalam keterangan ini adalah seluruh keluarganya juga tidak boleh, bukan orang yang berkurban saja. Nah, maka dirunut kembali yang tadinya sunnatun muakkadah alal kifayah, sunnah ya yang dikuatkan bagi satu orang yang mempunyai keluarga, maka mencukupi untuk seluruhnya. Ya. Begitu pula ketika ini berubah karena disebutkan dengan redaksi nazar, maka dia yang berkurban, ayahnya misalkan, tidak boleh memakan daripada daging kurban tersebut. Begitu pula keluarganya juga tidak diperbolehkan. Ini masalahnya, ya. Bukan karena keluarganya juga tidak diperbolehkan. Nah, ini akan menjadi pengetahuan. Lalu bagaimana jika kita kekeh tetap ingin menjadi sunnah? Ya disampaikan, misalkan ada orang lewat, di depannya ada kambing, sudah dibeli. Wah, itu apa terus? Kambing siapa itu terus? Kambing saya. Itu untuk apa? Untuk disembelih besok hari raya Idul Adha. Nah, saya untuk disembelih. Ya, insya Allah akan disembelih nanti. Nah, itu tidak apa-apa. Tapi, oh itu hewan kurbanku. Nah, di sini ada hadhihi udhiyati. Ini hewan kurbanku. Lah masuk ke redaksi yang menjadikan wajib. Atau akan aku jadikan ini nggo kurban. Ini untuk kurban. Itu juga iya. Maka agar supaya bareng-bareng kita mengingat kembali, memahami kembali. Karena qala hadhihi udhiyatun surat wajibatun wa in jahula atau jahila. Ya, hal ini menjadikan wajib meskipun orang itu tidak tahu. Tadinya tidak tahu, tidak mengerti, kemudian mengucapkan itu. Lah kemudian disebutkan apa namanya oleh orang lain, maka orang tersebut berkurban menjadi wajib. Ya. Kemudian dalam pelaksanaannya wa yusannu lirrajuli ayyadhbahal udhiyah binafsih. Berkaitan dengan proses penyembelihan, disunahkan bagi orang laki-laki untuk menyembelih sendiri. Nah, in ahsana dzibha, kalau ia bisa melaksanakan penyembelihan dengan baik. Karena apa? Di annahu sallallahu alaihi wasallam duha binafsihi. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyembelih dengan sendirinya. Kama rawahu Syaikhani, sebagaimana diriwayatkan oleh dua syekh yaitu Bukhari dan Muslim. Ini keterangan tambahan. Wa yusannu lil mar'ati an tuwakkila fi dzabhiha. Bagi wanita disunahkan untuk mewakilkan. Meskipun mewakilkan, apa? Yusannu liman wakkala fi dzabhiha ayyashhadaha. Tetap bagi wanita yang mewakilkan kepada orang lain, misalkan kepada panitia dan seterusnya, disunahkan untuk menyaksikannya. Karena ya Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepada Sayyidah Fatimah, ya, qala li Fatimah radhiyallahu anha, qumi ila udhiyatiki fashhidiha. Ya.
Wahai Fatimah, bangunlah, berdirilah, ya, dan saksikan hewan kurbanmu, fa innahu bi awwali qatratin min damiha yaghfiru laki ma salafa min dzunubiki. Karena pada permulaan darah itu mengucur, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan dosa-dosa yang telah lalu. Nah, maka kemudian dari sinilah, ya, Syekh Al-Bajuri menyampaikan kesunahan bagi wanita yang mewakilkan. Lalu bagaimana kalau berkurban melalui dompet duafa? Padahal dompet duafa itu mempunyai jejaring yang begitu banyak di berbagai pulau di seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Dulu di Palestina, kalau sekarang ya di ya pelosok-pelosok negeri lah. Insya Allah seluruhnya sudah tersistem. Nanti bisa diterangkan oleh Ustadz Fajar. Baik itu cara penyembelihannya, dompet duafa, tentu mereka-mereka yang punya lisensi dan seterusnya. Kemudian pentasarufannya, terus kambingnya. Kambingnya juga kambing yang sehat. Semua kambing-kambing sebelum itu sudah dicek oleh tim dokter hewannya karena Dede punya Dede Farm. Ya, termasuk di Kebumen ada kerjasama dompet duafa dengan para santri Al-Falah, alumni Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, pengurusnya itu ada MOU dengan DD Farm, sehingga para alumni itu ada banyak yang membesarkan hewan-hewan milik dompet duafa di lingkungan masing-masing. Lah kemudian dari tim, kalau tidak salah saya pernah diberitahu oleh sepupu saya yang kebetulan turut serta membesarkan, itu selalu dicek dari pusat, kemudian kesehatannya, perkembangannya, dan seterusnya. Nah, kemudian nanti pada penyembelihan itu kemudian sudah diberi nama, misalkan ini milik ya Badrul Salim, ya. Maka misalkan dikurbankan di Jawa Tengah, di Kebumen, pelosok daerah Karanggayam pada waktu itu. Maka sudah ada namanya, kemudian ada kamera, ada videonya. Setidaknya lah dikiaskan ini, ya kita menyaksikan melalui tayangan video tersebut lah. Meskipun tidak live, ada kalanya yang ingin live, ada yang langsung menggunakan telepon sambil melihat. Nah, kemudian petugasnya tuh mengamera saat di video call, ada yang melihat. Itu juga saya kira sudah termasuk menyaksikan, ya, karena jauh dikiaskan dengan hadir secara zuhir di tempat itu mungkin tidak, tapi setidaknya menyaksikan melalui video tersebut. Nah, itu kalau korban di dompet duafa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ya, masih ada waktu 15 menit. Kemudian berikutnya saya tambahkan untuk sahabat dompet duafa Hong Kong, berkaitan dengan kurban sunnah itu ada kesunahan untuk mengambil berkah daripada daging tersebut, ya. Boleh mengambil dan untuk dimakan kurang lebih ya maksimal sepertiga lah, ya. Sepertiga. Tapi di sini ada keterangan, sebentar saya bacakan supaya saya tidak keluar dari sini, ya. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Fayajuzu lahu al-aklu minha. Iya. Boleh mengambil, ya, boleh memakan sebagian daripada yakulu minal udhiyah al mutatawwi' biha ayusannu lahu al-aklu minha wa yusannu ayyakuna milkit. Nah, di sini diperbolehkan memakan daripada daging kurban tersebut, ya. Dan ada spesifik di sini, bahkan yang disunahkan lagi bukan hanya dagingnya, tetapi yakunu minal kabidi, tetapi hatinya hewan yang dikurban itu. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yakulu min kabidil udhiyah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam
memakan hati hewan kurbannya. Ya. Sehingga kemudian secara umum yang diketahui adalah dagingnya. Ya dagingnya juga boleh, tapi di sini ada spesifik. Ya, Syekh Al-Bajuri menyebutkan al-kabidi. Karena yakulu min kabdil ya, udhiyah. Ya. Kemudian wa at'amul ba'sa al-faqir syadid al-faqir ba'dhum. Ya. Kemudian selebihnya disedekahkan. Meskipun sepertiga itu diambil untuk dimakan keluarganya, tetapi seluruhnya adalah menjadi pahala hewan kurban. Insya Allah demikian. Asal tidak melebihi daripada sepertiga. Maka ada kesunahan untuk mengambil barokah bahasanya. Mengambil keberkahan daripada hewan kurban tersebut. Walakin annal afdol, tetapi yang utama at-tasadduq bijami'iha. Yang afdol adalah menyedekahkan seluruh daging kurban illa luqmatan, kecuali hanya satu potong au luqman, ataupun beberapa potong lah, yatabarruku al-mudhhi. Berarti yang utama hanya mengambil beberapa potong saja lah, mungkin beberapa potong ya untuk dimakan. Boleh sepotong ataupun beberapa potong. Kalau lukmatun kan potongan kecil, bukan potongan besar, bukan sepotong. Nah, itu yang afdol. Ya tabarraku, untuk mengambil berkah al-mudhhi, bagi orang yang berkurban. Ya. Wa amma thulutsani faqila yatasaddaqu bihima. Yes, maklum tadi. Yang sepertiganya, yang mengambil sepertiga dan berikutnya disedekahkan kepada yang lainnya. Bagi orang-orang muslim termasuk ada yang walaupun al-aghniya di situ merata diberikan semua, itu sudah mencukupi. Ya kurang lebih mungkin itulah ya sekelumit sekilas karena waktu. Kalau asik karena ini apa namanya cukup panjang dan tidak runtut sebagaimana apa namanya ada bab-bab khusus yang sudah disusun secara rapi, karena ini syarat ya, karena Syekh Al-Bajuri juga memberikan keterangan penjelasan sesuai dengan redaksi daripada kitab sebelumnya. Ya mungkin demikian dan sekian yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan kajian fikih kurban melalui pendekatan Hasyiah Al-Bajuri, meskipun ini ringkasannya ya, ringkasan, tapi setidaknya mengingatkan kembali kita lah, pada dasarnya sudah paham semuanya, tapi bila mana sahabat PMI khususnya ada beberapa mungkin yang uh, ada yang terlupa dan seterusnya, dan ini mengingatkan kembali kepada kita sekalian. Silakan berkurban melalui dompet duafa. Insya Allah Ustaz Fajar sudah siap. Kita mulai kampanye kurban. Iya. Nah, tambahan ini ya, karena dompet duafa. Ada kata-kata duafa. Dompetnya orang-orang yang lemah. Maksudnya duafa di sini adalah ya ada yang lemah dari sisi ya begini maksudnya, maka saya pun mencarikan apa namanya keterangan yang membolehkan melaksanakan penyembelihan tetapi di luar grade daripada garis kurban. Maksudnya ya ada keterangan tambahan dan juga disebutkan di sini bagi orang yang tidak mampu berkurban karena memang tidak mempunyai kemampuan. Pada prinsipnya ibadah kurban pada tanggal 10, 11, 12, 13 itu ya ada riwayat dari Ibnu Abbas annahu yakfi iraqatud dam, cukup mengalirkan darah ya. Ibadah di tanggal itu, di hari itu adalah mengalirkan darah. Nah, bagi orang yang tidak mampu, walau min dajjajin au auzin, meskipun menyembelih ayam, jago ataupun angsa, kama qolahul Maidani, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Maidani,
Wa kana syekhuna rahimahullahu ya'murul faqil bitaqlidihi wa yaqisu 'alal udhiyah. Dan gurunya Syekh Al-Bajuri menyampaikan, menyuruh orang-orang yang tidak mampu untuk mengikuti pendapat ini Ibnu Abbas. Maksudnya jangan sampai tidak ikut beribadah mengalirkan darah. Kalau memang tidak mampu dan punyanya kambing, punyanya jago, ya dia sembelihlah bahasanya itu. Karena kemampuannya itu sehingga mempunyai keutamaan yaitu mengalirkan darah. Nah, ini bagi orang yang lemah dari sisi finansial, kemampuan untuk melaksanakan kurban yang secara ketentuan syariat, bolehlah dengan itu ya. Karena ini dompet itu apa biasanya memikirkan hal-hal maka bagi yang kalau ada sahabat-sahabat dompet duafa yang kemudian ada yang melaksanakan itu, membeli seekor kambing ke dompet duafa, kok di situ ada 5 orang. Ya mungkin pelaksanaan inilah akan tidak semua orang mampu. Memang ada yang ternyata seorang wanita atau anak-anaknya banyak dan masih punya utang dan seterusnya sehingga memang tidak mempunyai kemampuan pada hari itu. Sehingga kemudian karena utamanya adalah mengalirkan darah, di sini maka kemudian patungan ya setidaknya hal demikian ya diterima lah, ya diterima sebagai korban. Ya, kami terima insya Allah. Ya mungkin itu Ustadz Abang Adi ya dari ke pembacaan penjelasan daripada fikih kurban yang berbasis daripada kitab Hasyiah Al-Baijuri. Wallahu a'lam bishawab. Nanti sambung lagi minta Ustadz Fajar nanti menambahkan berkaitan dengan kurban di Dede ya Ustaz. Baik, ini Pak Adi udah ngechat di kolom chat ini, minta ditutup. Tapi sebelum ditutup oleh tim streaming DDHK, mungkin izin Oh, Ustadz Badrus, Pak Sesa, Pak Gozali, Pak Andri. Memang di dompet duafa nih khususnya terkait hewan kurban karena memang sudah sejak tahun 94 ya programnya tebar hewan kurban dompet duafa. Kita terus apa ya terus meningkatkan hal-hal yang berkaitan dengan syariat kurban itu sendiri termasuk juga yang tadi disampaikan bagaimana riwayat ketika Nabi Muhammad SAW mengarahkan Fatimah anaknya Sayyidah Fatimah untuk bisa menyaksikan kurban itu sendiri. Nah, maka di dompet duafa memang ini juga tertuang ya dalam fatwa MUI. Nah, saya lupa ya nomor berapa. Saya ingat tahunnya aja 2022. Itu memang umat Islam yang melaksanakan kurban tidak harus melihat sendiri atau menyaksikan langsung ya. mm-mm, Redaksi tepatnya saya lupa seperti apa, tapi itu mm-mm. ada di Fatwa MUI tahun 2022. Nomornya saya juga lupa. Nah, itu di Fatwa MUI. Maka dari itu, di dompet duafa, agar juga kita tetap transparansi kepada publik itu terlihat. Jadi kita biasanya, kalau teman-teman yang sudah biasa kurban di dompet duafa, itu kita sertakan nanti laporannya dari mulai sebelum dipotong, proses pemotongan, dan setelah dipotong. Ya, jadi ini sebenarnya untuk juga menghidupkan syiar terkait kurbannya harus dipersaksikan, dilihat seperti itu agar jadi para pekurban itu melihat juga kondisi kurban yang dipotong yang dititipkan melalui dompet duafa. Seperti itu Ustaz mungkin tambahannya. Ya Nah, betul. karena memang ini walaupun MUI juga sudah menyampaikan fatwanya itu tidak harus disaksikan, tapi kita juga sama-sama pengen ngehidupin syiar yang diamanahkan oleh Kanjeng Nabi kepada Sayyidah Fatimah. Seperti itu. Betul. Nah, seperti itu dengan cara seperti itu kita foto dan itu ini memang juga yang berbeda ya di Dompet Duafa. Memang kami ini pas di Indonesia itu kami ditunjuk untuk bisa sebelumnya itu kita survei kepada para farm-farm kita ataupun mitra-mitra kita di pedalaman untuk bisa melihat kurbannya ini layak atau belum dan lain sebagainya tadi yang disampaikan
bobot sekian, kalau nggak sesuai bobot itu dieliminasi dan lain sebagainya. Dan di DD ini kan harus jantan, nah jaminan jantan, Ditambah kemudian lagi juga jantan. jaminan sesuai syariat. Tadi sudah disampaikan kalau kambing ini minimal 1 tahun menuju 2 tahun, minimal giginya sudah tanggal, itu sampai kita dibekali untuk bisa melihat. Jadi kita ada sebutannya quality control. Nah, quality control untuk kurban-kurban ini layak benar apa tidak, misalkan dikurbankan. Seperti itu tim kita semua bergerak untuk hal itu semua, memastikan jangan sampai ada kurban yang tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan bobot, itu tetap dikurbankan. Nah, maka ini yang dilakukan oleh Dompet Duafa selama ini. Dan mudah-mudahan ya perjalanan ini juga tidak nggak sebentar ya, perjalanan cukup lama, termasuk juga kurban di luar negeri. Tahun ini juga kita tetap ada di kurban di Palestina, tetap ada, kemudian di Somalia ada, kemudian di beberapa negara minoritas juga ada. Negara, mohon maaf, negara ya, negara-negara yang memang membutuhkan hewan kurban tapi juga di sana sulit. Nah, itu kita juga ada di beberapa negara. Jadi ini yang dilakukan ikhtiar Dompet Duafa untuk bisa merata distribusi hewan kurban. Nah, selain juga di dalam negeri. Seperti itu sahabat Badrus, tambahan singkatnya. Mungkin sahabat Badrus closing statement dulu ini biar ditutup di FB. Baru nanti kita diskusi di kalangan bapak-bapak di sini. Di Zoom. Baik, terima kasih Ustaz Guna Fajar. Demikian dan sekian kajian fikih kurban kali ini, sahabat Dompet Muafa Hukum yang dirahmati Allah. Tentunya sangat banyak kekurangan dan tentunya banyak kesalahan di dalam pembacaan maupun menerangkan. Maka dari itu saya mohon maaf yang setulus-tulusnya dengan keterbatasan dan kekurangan tersebut. Dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang diberikan kemampuan untuk berkorban dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selamat berkurban, dan dari saya Batur Salim, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.